سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembelajaran ada namanya pembuka, inti, dan penutup. Di kegiatan pembuka ini kita bisa memulai dengan salam dan menyapa siswa dan mengecek kehadiran siswa. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Setelah kita melakukan doa, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini sudah mulai masuk ke dalam ranah pembelajaran. Di sini kakak akan menjelaskan tentang kelas 4, tema 6, pembelajaran ke-1, di mana memiliki 2 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di dalam Bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang apa sih puisi dan apa ciri-ciri dari puisi. Dan di dalam Ilmu Pengetahuan Alam kita akan mempelajari tentang siklus perkembangan makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, kita simak video kakak selanjutnya. Di sini kakak punya gambar puisi yang bertemakan cita-citaku. Apa sih kak puisi itu? Puisi adalah suatu karya sastra yang dibuat oleh seorang penyair yang di dalamnya berisi sebuah pesan moral yang ditulis dalam bentuk tulisan. Puisi mempunyai beberapa ciri-ciri. Di antaranya adanya baris, bait, dan rima. Contoh baris adalah di sini, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Ada berapa baris ya dalam puisi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dalam puisi yang bertemakan cita-citaku ada 8 baris. Dan ciri puisi selanjutnya adalah bait. Jadi bait adalah suatu kumpulan dari beberapa baris. Di tema puisi cita-citaku ini yang kakak perlihatkan memiliki dua bait. 1, 2. Selanjutnya adalah rima. Apa sih kak rima itu? Rima adalah suatu bunyi yang memiliki kesamaan yang berada di akhir kalimat biasanya. Contohnya di sini ada di baris pertama ada kata an. Di selang berikutnya di baris ketiga ada kata an juga. Di baris kedua ada kata ru dan di selang ke baris 4 ada kata mu. Kita lihat di sini memiliki kata yang sama, yaitu N dan U. Jadi kita bisa pastikan bahwa di dalam puisi ini menggunakan rima yang bersajak ABAB. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus perkembangan makhluk hidup. Apa sih kah siklus perkembangan makhluk hidup itu? Siklus perkembangan makhluk hidup ialah proses makhluk hidup menuju suatu kedewasaan. Siklus perkembangan makhluk hidup ini dibedakan menjadi 2, yaitu melalui metamorfosis dan tidak melalui metamorfosis. Melalui metamorfosis ini contohnya adalah nyamuk, kupu-kupu, kecoa, dan masih banyak lagi. Lalu ada siklus perkembangan makhluk hidup yang tidak melalui metamorfosis. Contohnya adalah ayam, kucing. Untuk lebih jelasnya mengenai siklus perkembangan makhluk hidup,
apa itu makhluk hidup yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Yuk kita simak video kakak selanjutnya. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Contohnya yang terjadi pada ayam. Di sini dimulai dari telur, lalu mengalami fase menjadi anak ayam atau itik, dan menjadi ayam remaja, lalu menjadi ayam dewasa. Dan ayam dewasa bertelur dan kembali kepada putaran siklus ini. Jadi ini adalah contoh daur hidup tanpa metamorfosis pada hewan. Dan selanjutnya adalah daur hidup metamorfosis. Di sini kakak mempunyai contoh adalah kupu-kupu, di mana yang diawali dengan telur, lalu berkembang menjadi ulat, dan berkembang menjadi kepompong, dan di tahap berikutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Dan kupu-kupu dewasa ini akan kembali ke pohon untuk bertelur kembali dan melanjutkan siklus hidupnya. Ya, setelah kita mempelajari tentang apa itu ciri-ciri puisi dan siklus perkembangan makhluk hidup, lalu kita akan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, di situ siswa akan berdiskusi dengan teman-temannya. Setelah berdiskusi, kita akan membahas apa yang kita pelajari secara bersama-sama, baik itu siswa maupun guru akan membahas tentang pembelajaran yang telah kita lalui. Dan di situ kita akan membuat suatu kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Setelah kita melakukan pembelajaran dan setelah siswa mendiskusikan pembelajaran dan membahasnya secara bersama-sama dengan guru, lalu guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang dipelajarinya apakah sudah paham atau belum. Jika sudah, guru dapat menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.